Oke teman-teman, kali ini kita mau jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman netizen kita yang nanyakan tentang proses syuting film Mr. Mospati atau prosesnya gimana. Kita langsung tanya nih, nggak ada pertanyaan sama saya, kita langsung tanya sama hantunya ini loh yang di atas pohon ini nih. Memang cerita aslinya tuh ada penunggunya loh, sumpah. Dan ini kita rekayasakan aja ya. Pertanyaan pertama gimana nih? Apa tuh? Gak ada namanya. Saya bentar. Pertanyaan pertama. Gak ada namanya. Nama pertanyaannya kapan tayang filmnya bang? Gitu. Kira-kira bagusnya aku ke sana apa tetap di sini? Oke, pertanyaan pertama. Kapan tayang filmnya? Dari siapa itu? Gak ada namanya. Gak ada namanya. Kapan tayang filmnya? Film Misteri Rumah Mospati ini saya proses tuh ada hampir 1 tahunan, bahkan sudah 1 tahunan ya, dari awal tahun 2023 kemarin yang saya katakan akan tayang di tahun 2024 tapi gagal. Jadi proses ini 1 tahun dan akan tayang di tahun 2025. Entah itu nanti bulan Januari, Februari atau kapan, yang penting tayangnya udah sedia filmnya di tahun 2025. Oke, next, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, BTW aktor yang namanya Abdullah itu ngerokok enggak? Dari siapa? Gak ada namanya ini. Pertanyaan kedua, ada yang nanya, BTW aktor yang nama Abdullah ya, merokok apa enggak? Saya kurang tahu karena itu urusan pribadi. Jadi kalian tanya tuh yang lebih ke umum film, jangan masalah pribadi. Itu nggak tahu saya. Saya kalau bilang dia merokok, nanti yang nanya, oh merokok, kan? Salah juga saya. Nggak gini-gini dulu kan? Oke. Pertanyaan dari Kak Ikal. Kak, nanti filmnya itu menceritakan tentang apa sih, Kak? Pertanyaan dari Kak Ikal, nanti filmnya itu menceritakan Tentang apa? Ini kalau saya jelasin ini udah kayak, tapi saya jelasin secara ringkas ya, biar nggak terlalu tahu nanti detail isi filmnya itu seperti apa. Kayak ada plot twist gitu lah. Jadi film ini tuh menceritakan 10 orang mantan santri, bukan santri, mantan santri. Entah kita ada problem dari individu masing-masing, entah kenapa bisa keluar dari pesantren ataupun udah selesai. Yang mana kita nih ketika bulan Syawal selepas Ramadan itu, selepas Lebaran itu, kita ada niatan untuk berkumpul gitu. Biasa kalau anak-anak muda kan, ayo kita jalan-jalan atau ngumpul. Nah, kita ngumpul di Jawa Timur, tepatnya ya di Temboro. Karena di Temboro inilah puncaknya, kawan-kawan kita banyak, ada dari Sabang sampai Merauke itu kawan kita. Sekalian kayak istilahnya silaturahmi ke mereka juga. Nah di situ karena posisi kita sudah tidak nyantren atau nggak nyantri, otomatis kita tidak tidur di pesantren. Jadi kita cari sewa rumah. Nah jadi dari 10 orang ini kita mencari rumah. Alhasil ada yang namanya Fuad ini dapat 1 rumah yang besar banget itu rumahnya. Dan berapa? 150.000 ya atau 50.000? 150.000 per bulan. Itu kita dapat teras rumah, belakang rumah, 6 kamar, ruang tamu, dapur, dengan harga semurah itu guys. Namanya kita udah kesenangan 10 orang, nggak ada rasa takut, nggak memikirkan kenapa bisa murah, apakah rumah ini ada horor. Nah kita nggak memikirkan seperti. Nah disitulah yang akan diceritakan di dalam film ini. Selama kita ada di dalam rumah itu, ternyata rumah itu banyak misterinya, kayak peninggalan orang tuanya seperti ini, ada makam gini-gini dan lain-lain. Mungkin untuk lebih jelas dan detailnya lagi kalian bisa nanti tonton di film Mr. Mospati yang akan tayang di tahun 2025. Next, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Di. Kak Di, pertanyaan selanjutnya dari Kak Di. Gimana? Yang jadi hantunya itu coba tanya dulu Kak, dia takut nggak pas melihat penampilan dirinya? Nah, kita dapat pertanyaan dari Kak Di. Yang jadi hantunya itu ditanya dulu Kak, takut apa enggak gitu ya ketika ngeliat dirinya. Ya. Di sini yang akan menjadi aktor atau peran hantunya tuh 1 orang, Sukman atau Topan dari Masamba. Kenapa saya pilih dia dan dia juga mau? Karena badannya besar dan cocok banget dengan cerita yang ada di dalam kisah misteri Rumah Mospati ini. Ada beberapa di syuting itu nanti yang aktor ini tuh pas pada malam hari itu dia mimpi ketemu badannya tuh jin, bukan jin, dia tuh kayak badannya besar warna putih. Kan orang kalau lihatnya putih ada rambut kuntilanak dong. Tapi di sini beda. Dia bilang badannya tuh tinggi, besar, warna putih, berambut panjang. Tapi pas dibuka wajahnya tuh aneh. Nah, dia lah di dalam mimpi. Tapi mimpinya ini diceritakan sama si kawannya yang namanya Ali Akbar. Nah, kan mimpi buruk nggak boleh diceritain.
Mimpi buruk nggak boleh diceritain. Alhasil Ali Akbar nih entah dia kena Halusinasi. halusinasi atau manipulasi gitu ya. Terlalu banyak berpikir dengan yang diceritakan oleh mimpi temannya ini, atau kenyataan nggak tahu, dia dikejar ini di lorong sini, samping lorong ini, sama yang dikatakan oleh yang mimpi tadi. Seperti itu. Jadi pertanyaan intinya apa tadi? Takut apa enggak? Iya. Takut apa enggaknya kayaknya enggak sih. Tapi nggak tahu juga, nanti kan belum dilihat, belum proses juga. Nanti kita lihat, mungkin balasannya ke depan kita akan tetap balas pertanyaan ini. Lanjut selanjutnya. Udah habis. Udah habis. Coba kalian tanya-tanya lagi dong.